Halo teman semuanya, perkenalkan saya Desi Evelyn Bentungko, PNPM 2415052028 dari program studi Teknik Geologi jurusan Teknik Geofisika Universitas Lampung. Jadi di video kali ini saya akan menyampaikan materi penting yang saya pelajari selama Ibu Hesti Sahaja mengajar di kelas geologi. Ada 4 materi. Yang pertama itu adalah identitas nasional, yang kedua integrasi nasional, yang ketiga konstitusi di Indonesia, dan yang terakhir adalah hak dan kewajiban warga negara. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Hesti Sahaja ya selaku dosen pembimbing mata kuliah pendidikan Pancasila yang telah membimbing kami dalam mempelajari materi ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bab pertama itu adalah identitas nasional. Memahami identitas nasional sangat penting karena identitas menjadi ciri khas dan juga jati diri sebuah bangsa yang membedakannya dengan negara lain. Identitas nasional berfungsi sebagai pemersatu di tengah keberagaman suku, bangsa, dan juga agama yang ada di Indonesia, sehingga dapat menjadi sebuah kesatuan dan juga kedaulatan sebuah negara. Selain itu, identitas nasional dapat menjadi benteng untuk melawan pengaruh negatif globalisasi yang dapat mengancam nilai-nilai dan juga karakter sebuah bangsa. Dengan demikian, dengan memahami dan juga menghargai identitas nasional, kita sebagai warga negara, khususnya generasi muda yang akan meneruskan negara ini, dapat menumbuhkan rasa nasionalisme serta kesadaran akan pentingnya menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah perubahan zaman yang ada sekarang ini. Identitas, seperti yang saya katakan tadi, identitas adalah ciri khas yang dimiliki oleh sebuah negara yang membedakannya dengan negara lain. Lalu, jadi unsur identitas nasional Indonesia itu ada suku bangsa, bahasa, agama, kebudayaan, ras, dan masih banyak lainnya yang berfungsi sebagai pembeda dengan negara lain, sebagai pemersatu di tengah keberadaan yang ada, serta menumbuhkan rasa bangga dan juga cinta tanah air. Lalu bab yang kedua itu adalah integritas nasional. Integritas nasional itu adalah proses penyatuan suku, agama, dan juga budaya dan daerah yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh dan juga berdaulat. Secara umum, integritas nasional itu berupaya menggabungkan berbagai kelompok yang berbeda, baik itu sosial ataupun budaya, ke dalam satu identitas nasional yang sama, sehingga tercipta sebuah keselarasan dan juga kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat dalam bernegara. Secara umum, integritas nasional itu memiliki dua dimensi. Yang pertama itu adalah vertikal dan juga horizontal. Vertikal yaitu hubungan antara masyarakat dengan pemerintah pusat dan juga daerah yang saling terintegrasi. Lalu horizontal itu adalah penyatuan berbagai kelompok masyarakat yang berbeda suku, agama, dan juga budaya tadi dalam satu identitas nasional yang sama. Lalu apa sih pentingnya integritas nasional di Indonesia itu? Integritas nasional sangat penting untuk menjaga keutuhan dan juga keberlangsungan bangsa Indonesia yang majemuk. Dengan integritas, stabilitas politik, sosial, dan juga ekonomi yang terjaga dapat memudahkan pembangunan dan juga memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional ini. Tanpa integritas nasional yang baik, konflik sosial dan juga efek globalisasi itu dapat secara mudah masuk ke Indonesia. Lalu bab yang ketiga adalah konstitusi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, konstitusi di Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau yang biasa kita kenal dengan UUD 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi dan dasar penyelenggaraan negara Indonesia. Konstitusi ini mengatur bentuk negara Indonesia sebagai sumber kesatuan republik, kedaulatan berada di tangan rakyat, serta sistem negara berdasarkan hukum. Konstitusi ini bersifat mengikat dan juga tertulis dan dapat diamandemen untuk menyesuaikan perubahan zaman. Sejak reformasi, UUD 1945 telah diamandemen sebanyak 4 kali
yang memperkuat sistem demokrasi dan juga hak asasi manusia di Indonesia. Konstitusi di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sangat-sangatlah penting karena sebagai landasan hukum tertinggi yang mengatur seluruh penyelenggaraan negara dan juga kehidupan bermasyarakat. Undang-Undang Dasar 1945 ini sebagai alat kontrol yang memastikan semua peraturan di bawahnya itu tidak bertentangan dengan norma dasar negara dan juga semuanya itu berjalan sesuai dengan hukum gitu. Dengan adanya konstitusi ini menjadi dasar utama untuk menjaga persatuan, keadilan, serta ketertiban dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu bab yang terakhir itu adalah hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban itu tentu berbeda. Hak warga negara adalah sesuatu yang diperoleh atau yang diterima oleh warga sejak ia lahir gitu, sebagai kekuasaan yang melekat dalam dirinya. Contohnya itu adalah hak untuk hidup, hak untuk menempuh pendidikan, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, serta hak untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Hak ini bersifat melekat dan juga harus dilindungi oleh sebuah negara. Berbeda dengan kewajiban sebuah warga negara adalah hal-hal yang wajib dilakukan oleh warga negara sebagai anggota masyarakat, seperti menaati hukum, ikut berpartisipasi dalam pembelaan negara, membayar pajak, dan masih banyak lagi. Kewajiban ini penting untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan juga keberlangsungan warga negara sehingga hak warga negara dapat terlaksana secara tertib. Hak-hak negara itu mencakup aspek penting seperti yang saya katakan tadi, itu hak untuk mendapatkan pekerjaan dan juga hak untuk melangsungkan kehidupan yang layak, hak untuk hidup, mempertahankan kehidupan, hak untuk mendapatkan pengetahuan serta memeluk agama, dan juga kewajiban itu meliputi menaati hukum dan juga pemerintahan tanpa terkecuali, yang artinya itu mulai dari presiden, tenaga pengajar, polisi, dan semuanya itu harus menaati peraturan karena itu sudah menjadi kewajiban dari warga negara, serta ikut serta dalam pembelaan negara dan juga pertahanan keamanan, menghormati hak asasi orang lain, serta menghormati perbedaan di tengah masyarakat. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan sebagai seorang mahasiswa, memahami identitas nasional, integrasi nasional, konstitusi di Indonesia, serta hak dan kewajiban warga negara sangatlah penting. Keempat materi ini menjadi wawasan utama dalam membentuk sebuah karakter dan juga kesadaran kita sebagai penerus generasi bangsa. Dengan mengenal identitas nasional, kita bisa lebih menghargai keberagaman budaya dan bahasa, khususnya ras dan juga perbedaan suku di tengah-tengah Indonesia ini. Dan juga integrasi nasional itu mengajarkan kita pentingnya persatuan dalam keberagaman demi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Lalu pemahaman tentang konstitusi ini memberikan kita wawasan tentang aturan dasar yang mengatur hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Dan yang terakhir itu adalah mengetahui hak dan juga kewajiban membantu kita menjadi sebuah warga yang bertanggung jawab, aktif, serta berkontribusi positif dalam pembangunan bangsa. Demikian ringkasan materi yang dapat saya sampaikan tentang keempat materi tersebut. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Hesti selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, serta kepada teman-teman semua yang telah menyimak video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya bisa menambah pemahaman, wawasan, dan juga pengetahuan kita, dan khususnya kita bisa menjadi warga negara yang baik. Akhir kata,
saya ingin mengucapkan mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam video ini. Saya akhiri, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua.